Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-69, 70 dan 71 dari surah Thaha. 3 ayat yang akan kita pelajari ini masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, yaitu kisah Nabi Musa yang diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul, kemudian Allah memerintahkannya untuk menyampaikan kebenaran kepada siapa? Kepada Fir'aun, yaitu penguasa di negeri Mesir yang sudah melampaui batas. Di antara perbuatan Fir'aun yang melampaui batas yaitu menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Wa ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Maka Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam supaya menyampaikan kebenaran kepada Fir'aun bahwasanya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di sana Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Nah, disampaikanlah siapa Tuhan yang sebenarnya itu oleh Nabi Musa alaihissalam. Disampaikan dalam satu perbincangan dengan Fir'aun di istana Fir'aun, yaitu ketika Fir'aun bertanya, siapa Tuhanmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, Tuhanku adalah yang menciptakan alam ini segala sesuatu dengan ukurannya dan dengan aturannya. Ukuran dan aturan. Dengan ukuran bermakna terperinci sekali, aturan yang ditetapkan, diberlakukan, kemudian mendatangkan manfaat. Nah, dan itu hanya Allah yang bisa melakukannya. Selain Allah tak akan mungkin mampu melakukannya. Maka apabila Fir'aun tidak mampu melakukannya, yaitu menciptakan ciptaan di alam semesta ini, kemudian membuat aturan dan memberlakukan ciptaan itu sesuai dengan aturan dan mendatangkan manfaat, apabila Fir'aun tidak mampu, maka berarti Fir'aun itu bukanlah Tuhan. Nah, Fir'aun tahu bahwasanya dia sudah kalah dalam perbincangan itu. Maka Fir'aun mencari alasan yang lain, yaitu bertanya kepada Nabi Musa, bagaimana dengan generasi terdahulu yang tidak menuhankan Allah Ta'ala Tuhanmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, kalau itu urusan Allah Ta'ala, Allah yang mengetahui tentang generasi yang terdahulu. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah, Allah lah yang akan memberikan balasan ke atas mereka. Jadi Fir'aun diabaikan ketika membicarakan yang lain dari yang pokok yang dibicarakan. Karena Fir'aun gagal, tidak menang dalam perbincangan, perdebatan, maka Fir'aun ingin menghabisi Nabi Musa alaihissalam, yaitu
dengan mengumpulkan para tukang sihir yang handal dari seluruh negeri Mesir, dari seantero negeri Mesir. Maka dikumpulkanlah ramai sekali tukang sihir. Berapa jumlahnya dalam riwayat? Ada yang menyebutkan 12.000 tukang sihir. Tapi ada juga riwayat yang lain menyebutkan 30.000, sampai ada yang mengatakan 70.000 tukang sihir. Karena memang ilmu sihir sangat berleluasa sekali pada masa itu di negeri Mesir. Dan para tukang sihir itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada maha guru tukang sihirnya, sifu utamanya. Kemudian ada yang di bawahnya, kemudian ada tukang-tukang sihir biasa. Kesemuanya itu dikumpulkan oleh Fir'aun tanpa terkecuali, berhadapan dengan Nabi Musa alaihi salam dan yang mendampingi Nabi Musa, Nabi Harun. Jadi 2 lawan ribuan para tukang sihir. Kemudian disaksikan oleh semua warga, semua penduduk negeri Mesir, karena hari itu hari libur di negeri Mesir, yaitu hari memuliakan Sungai Nil. Jadi mereka memang hari raya pada hari itu, semua berkumpul di satu tempat, dan tempat itu memang tempat yang telah disepakati antara Nabi Musa dengan Fir'aun, yaitu tempat yang bisa disaksikan oleh semua penduduk negeri Mesir. Nah, sebelum sampai kepada ayat yang akan kita pelajari, kita sebut dahulu ayat-ayat sebelumnya, yaitu ketika sudah berhadap-hadapan antara para tukang sihir itu dengan Nabi Musa alaihissalam, maka para tukang sihir itu juga dihadiri langsung oleh Fir'aun. Fir'aun menyaksikannya. Para tukang sihir itu mengatakan kepada Nabi Musa, kamu yang melemparkan lebih dahulu wahai Musa, atau kami yang melemparkan? Karena para tukang sihir melihat di tangan Nabi Musa itu ada tongkat. Kemudian mereka juga memahami bahwasanya Nabi Musa itu adalah juga menguasai dan mengamalkan ilmu sihir. Maka Nabi Musa mengatakan, kamulah yang melemparkan lebih dahulu. Karena biasanya para tukang sihir itu dalam memberlakukan ilmu sihir mereka menggunakan sarana, menggunakan alat tertentu. Nah, biasanya alat itu dipegang dengan tangan. Nah, di tangan-tangan para tukang sihir itu ada tali-tali dan juga ada tongkat-tongkat. Nah, ketika Nabi Musa mengatakan, lemparkanlah apa yang ada padamu wahai para tukang sihir, maka mereka melemparkan dan mereka menyihir mata manusia, sehingga manusia melihat apa-apa yang dilemparkan itu adalah ular. Padahal sebenarnya pandangan saja yang dibalikkan sehingga nampak dia seperti ular. Padahal sebenarnya tetap tali, tetap tongkat. Nah, sampai di situ. Nah, ayat berikutnya yang akan kita pelajari, ayat yang ke-69, 70 dan 71, yaitu Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya. Jadi bukan Nabi Musa langsung melemparkan tongkat, tidak. Ada perintah dari Allah terlebih dahulu. Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkat, tongkat itu berubah menjadi ular yang besar, kemudian mengejar yang dilempar-lempar oleh para tukang sihir itu dan menelan semuanya tanpa terkecuali. Maka tinggallah ular besar, yaitu yang tadi dari tongkat Nabi Musa alaihi salam. Maka berarti para tukang sihir itu telah kalah, karena ilmu sihir mereka tidak bisa mengalahkan mukjizat yang berlaku pada diri Nabi Musa alaihi salam. Dan para tukang sihir itu bukan hanya kalah, tetapi menyadari bahwasanya yang berlaku pada diri Nabi Musa bukanlah ilmu sihir yang diamalkan, tetapi itu adalah dengan kuasa mutlak pencipta alam semesta ini, dengan perintah kun fayakun. Artinya tidak dengan hukum sebab akibat, tidak dengan kekuatan ilmu sihir yang mereka pasti mengetahuinya. Nah, maka mereka pun bersungkur sujud tanpa minta izin terlebih dahulu kepada Fir'aun yang telah mengumpulkan mereka dan telah berjanji bahwasanya kalau mereka menang akan
Fir'aun akan memberi upah kepada mereka dan menawarkan jabatan yang istimewa untuk mereka. Tukang sihir itu terus saja mereka itu bersungkur sujud. Nah, itu membuat Fir'aun menjadi marah karena telah memalukannya. Jadi para tukang sihir itu telah memalukan Fir'aun karena berkhianat. Ini cerita ini. Tapi biasanya orang kafir tuh mengkhianati itu biasa saja itu. Dalam kehidupan orang-orang kafir itu mengkhianati itu biasa. Ya. Di dalam Islam dilarang mengkhianati. Nah, tetapi sebenarnya para tukang sihir itu bukannya mengkhianati Fir'aun sebenarnya, tetapi sebenarnya karena telah melihat kebenaran. Maka apabila kebenaran sudah terlihat, maka tidak ada pilihan lain bagi orang yang betul-betul mengikuti fitrahnya yang suci. Tidak ada pilihan lain kecuali mengikuti kebenaran tersebut apapun resikonya. Jadi tak peduli apa yang akan ditetapkan oleh Fir'aun sebagai hukuman. Rupanya Fir'aun sudah menetapkan hukuman untuk mereka, yaitu mereka disalib di pohon kurma. Tapi mereka tidak takut, biarlah mereka mati asalkan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa mereka hidup kalau mereka kufur kepada Allah, kemudian berkhidmat membantu orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala? Tak ada nilai kehidupan kalau kafir kepada Allah atau membantu untuk kepentingan orang kafir. Maka jalan yang dipilih oleh para tukang sihir itu adalah menjalani hukuman tersebut karena mereka tidak mau berganjak dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mereka dapatkan dari kejadian yang berlaku yang sungguh luar biasa tanpa dugaan, yaitu mereka tidak menduga sebenarnya seperti itu akan berlaku. Nah, inilah yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu 3 ayat saja, yaitu berkaitan dengan sambungan cerita Nabi Musa melemparkan tongkatnya, kemudian mengalahkan para tukang sihir Fir'aun. Para tukang sihir Fir'aun bersungkur sujud, kemudian para tukang sihir ini tidak takut sedikit pun kepada Fir'aun, meskipun pada akhirnya mereka mengorbankan nyawa mereka sendiri. Maka ada 2 sikap yang kita jumpai dalam pertemuan ini, yaitu sikap yang pertama, sikap para tukang sihir ketika melihat kebenaran, yaitu mukjizat sebagai tanda kekuasaan Allah, mereka beriman. Tetapi yang satu lagi yaitu Fir'aun melihat juga kejadian yang luar biasa pada diri Nabi Musa itu, tetapi bertambah kekufurannya. Jadi yang satu dari kafir berubah menjadi beriman, dan yang satu lagi yang kafir bertambah kekafirannya kepada Allah. Maka pada hari ini pun juga begitu. Kalau ada kebenaran, Allah ada kalanya memunculkan kebenaran, yaitu melalui tanda kekuasaannya yang ada di alam semesta ini. Umpamanya ketika dahulu kemarau panjang di negeri kita ini, berbulan-bulan tak turun hujan, sudah dibuat hujan buatan, tak turun juga hujan itu. Nah, akhirnya dikumpulkanlah masyarakat, kemudian sholat istisqa, kemudian belum lagi selesai sholat istisqa, belum pulang lagi ke rumah masing-masing, masih di lapangan, hujan lebat turun. Nah, tadi tak ada nampak sedikit pun awan, tiba-tiba menggumpal saja awan hitam, kemudian turun hujan. Ketika itu manusia melihat tanda kekuasaan Allah. Nah, yang beriman bertambah keimanan mereka. Ada yang kafir menjadi beriman, ada pula yang kafir bertambah kafirnya. Nah, itulah dia. Jadi sepanjang masa kejadian-kejadian itu hampir sama aja, yang pada masa Nabi Musa dahulu dan pada masa kita sekarang. Dan kita berharap mudah-mudahan setiap kali kita melihat tanda kekuasaan Allah, bertambah keimanan kita. Karena iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Kita ingin bertambah ilmu kita, bertambah iman kita, kemudian bertambah umur kita, bertambah pula iman kita.
Nah, sehingga nanti mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia, kita berada di puncak keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita akan pindah ke tafsir. Namun sebelum itu kita akan membaca terlebih dahulu dan menterjemahkan ayat yang kita pelajari. Mudah-mudahan ada pahalanya dan ada manfaatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata fa ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi haruna wa musa qala amantum lahu qabla an adzana lakum innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judhu'in nakhli wa la ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Sampai situ saja. Allah berfirman, wa alki, dan lemparkanlah, perintah dari Allah kepada Nabi Musa, ma, apa-apa yang fi, berada di yaminika, di tangan kananmu wahai Musa, talqaf, niscaya yang kamu lemparkan itu akan menelan, ma sana'u, apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka yang dimasukkan siapa? Para tukang sihir, tukang-tukang sihir Fir'aun. Apa yang mereka perbuat? Yaitu mereka berbuat sihir, yaitu tali-tali yang mereka lempar, tongkat-tongkat yang mereka lempar, bukan berubah, dalam pandangan manusia nampak sebagai ular. Innama, sesungguhnya, sana'u, yang mereka perbuat itu, kaidu, tipu daya sahir, seorang penyihir. Jadi yang dibuat oleh penyihir itu tipu daya aja, tipu daya, sehingga dengan menipu terpedaya orang lain. Wala yuflihu, dan tidak akan beruntung atau menang, as-sahiru, seorang tukang sihir itu, haitsu ata, dari manapun dia datang, atau apapun yang dia lakukan tak akan pernah menang si tukang sihir. Jadi jangan dikatakan si tukang sihir itu dia beruntung menang, enggak, tak akan pernah. Faulkiya, ini contohnya ini pada masa Nabi Musa dahulu. Para tukang sihir itu bersungkur, as-saharatu, tukang-tukang sihir itu sujada, dengan bersujud. Qalu, mereka berkata, amanna, kami telah beriman, bi Rabbi, kepada Tuhan Harun wa Musa, dan Musa. Itu di mana itu berlaku itu? Di depan Nabi Musa, Nabi Harun, di depan Fir'aun, di depan semua manusia penduduk negeri Mesir pada masa itu, di khalayak ramai. Macam mana air muka Fir'aun ketika itu? Bisa dibayangkan tak kalau gitu? Ya, marahlah ya. Qala, maka berkatalah Fir'aun. Ini dia menerangkan tentang keadaan Fir'aun. Amantum, kamu telah membenarkan lahu, Musa itu, qabla, sebelum, an adzana, aku mengizinkan lakum, bagimu. Ada juga yang menerjemahkan amantum ini, apakah kamu telah beriman kepadanya, kepada Nabi Musa, sebelum aku mengizinkanmu untuk beriman. Ini perkataan marah ini. Sepertinya Fir'aun merasa dia telah dikhianati oleh tukang-tukang sihir itu. Innahu, ini pernyataan Fir'aun, sesungguhnya dia, Musa itu, lakabirukum, pemimpin kamu. Kamu tukang-tukang sihir, Musa itu pemimpin kamu, bermakna kamu semua ini memang tukang sihir semua nih. Jadi kamu ini bersungkur sujud kepada Musa, bersungkur sujud kepada pemimpinmu. Ini perkataan Fir'aun kepada
tukang-tukang sihir. Allazi 'allamakum, yang telah mengajarkan kepadamu as-sihra, sihir. Mengapa ini bahasa yang dipakai oleh Fir'aun? Nanti kita sampaikan dalam tafsir. Fala uqatti'anna, maka sungguh aku akan memotong, bukan memotong ya, memotong-motong. Apa beda memotong dengan memotong-motong? Kalau memotong-motong mencincang. Kalau memotong sekali saja lehernya, memotong leher. Tapi kalau memotong-motong, bermakna ini Fir'aun betul-betul marah ini. Aidiakum, tangan-tanganmu, wa arjulakum, dan kaki-kakimu, min khilaf, dengan bersilang. Wala usallibannakum, dan sungguh aku akan menyalib kamu. Kalau disebut kata menyalib, salib, bermakna seseorang itu akan diikatkan di tiang gantungan. Boleh jadi tiang gantungan itu adalah pohon korma. Yang berlaku pada masa itu disalib fi juzu'in nakhli, di pohon korma. Wala ta'lamunna, dan sungguh kamu akan mengetahui, ayyuna, siapa di antara kami, asyaddu azaban, yang paling pedih siksaannya. Aku yang menyiksa, yang akan pedih dalam siksaan, atau Tuhan Nabi Musa itu yang menyiksa, yang siksaannya lebih pedih dari siksaanku. Kamu tahulah nanti. Ini ancaman ya kepada tukang-tukang sihir itu. Dan Fir'aun berlakukan tidak? Fir'aun lakukan tidak yang diancamkan itu? Ya, dikerjakan ya. Jadi bukan ancam-ancaman aja, memang dilakukan setelah itu. Wa abqa, dan yang lebih lama dalam menyiksa. Maka dikatakan penyiksaan itu bukan hanya 1-2 hari, sampai mati. Sampai mati. Baik, kita baca sekali lagi dari pangkal ayat, 3 ayat ini sekaligus. Setelah itu kita pindah ke tafsir. Dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu, wahai Musa, niscaya akan menelan apa-apa yang mereka perbuat. Sesungguhnya mereka melakukan perbuatan tipu daya seorang penyihir, dan tidaklah menang seorang penyihir itu dari manapun ia datang. Maka bersungkur sujudlah tukang-tukang sihir itu, lalu mereka berkata, kami telah beriman kepada Tuhan Harun dan Musa. Berkatalah Fir'aun, apakah kamu beriman kepadanya, atau percaya kepadanya, atau membenarkan Nabi Musa, sebelum aku memberikan izin kepadamu? Sesungguhnya dia, Musa itu adalah pemimpin kamu yang mengajarkan kepadamu sihir. Maka sungguh aku akan memotong-motong tangan dan kakimu dengan bersilang, dan akan menyalib kamu di batang kurma, dan sungguh kamu akan mengetahui siapa di antara kami yang lebih pedih siksaannya dan yang lebih lama. Inilah dia 3 ayat yang akan kita pelajari, yaitu masih lagi tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Lebih khusus adalah tentang Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan tukang-tukang sihir Fir'aun, yang pada akhirnya pertentangan atau perlawanan antara Nabi Musa dan para tukang sihir itu dimenangkan oleh Nabi Musa alaihi salam, dan para tukang sihir itu bersungkur sujud. Apa yang berlaku? Yang berlaku ketika itu adalah malunya Fir'aun, karena Fir'aun percaya diri betul ia akan menghabisi Nabi Musa alaihi salam. Rupanya para tukang sihir yang dihandalkan itu, yang ia berharap para tukang sihir itu yang akan menghabisi Nabi Musa alaihissalam, rupanya para tukang sihir itu pula yang mengkhianatinya. Maka Fir'aun pun marah besar, kemudian Fir'aun memberikan ancaman, dan ia berlakukan ancamannya itu tanpa belas kasihan. Inilah dia yang akan kita pelajari, yaitu dari kejadian itu ada 2 sikap yang berbeda kita lihat di hadapan kebenaran. Kebenaran
yang diperlihatkan oleh Nabi Musa melalui mukjizat yang Allah berlakukan pada diri Nabi Musa, yaitu para tukang sihir yang mengetahui kebenaran kemudian terus langsung mengikuti kebenaran tanpa menangguh-nangguhkannya lagi, tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Fir'aun. Dan yang kedua, Fir'aun pula semakin angkuh dan sombong di hadapan kebenaran. Maka kesudahan dari Fir'aun pada akhirnya yaitu dibinasakan oleh Allah disebabkan karena keangkuhan dan kesombongannya itu, yaitu ditenggelamkan di dalam laut. Baik, selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, dengan harapan kita semakin dekat dengan kandungan ayat, kemudian semakin mudah bagi kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayat 69, wa alki ma fi yaminika talqaf ma sana'u, dan lemparkanlah wahai Musa apa yang ada di tanganmu. Jadi Nabi Musa alaihissalam meskipun ada tongkat di tangan kanannya, ia tidak melemparkannya dengan keinginannya sendiri. Barulah Nabi Musa melemparkan tongkat itu setelah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa yang berlaku pada diri Nabi Musa bukan karena keinginan Nabi Musa. Apa yang berlaku pada diri Nabi Musa sepenuhnya adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat ada kehebatan pada diri Nabi Musa, maka sebenarnya yang hebat itu bukan Nabi Musa. Yang hebat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Begitu jugalah hendaknya kita pada hari ini. Kalau kita ada melihat orang yang hebat, sebenarnya bukan orang itu yang hebat. Tetapi yang hebat adalah Allah Subhanahu wa taala, karena yang memberlakukan apapun di alam ini, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, yang memberlakukannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila berlaku pula pada diri kita ada satu kelebihan yang Allah berikan kepada kita, jangan lupa Allah taala. Maka apabila ada orang memuji kita, maka jangan angkuh dan sombong pula. Nah, besar pula dadanya, kembang pula lubang hidungnya. Nah, maka kita tidaklah seperti itu. Kita akan menyebut alhamdulillah, segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan puji diriku, karena apa yang ada padaku ini sepenuhnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alqi ma fi yaminika, lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Dalam ayat ini Allah tidak menyebut lemparkanlah tongkatmu, tidak. Lemparkanlah apa yang ada di tangan kanan. Apa yang ada di tangan kanan Nabi Musa? Tongkat. Andaikan bukan tongkat yang ada di tangan kanan Nabi Musa itu, andaikan yang lain lah, nah, maka pun juga akan berlaku apa yang Allah kehendaki. Apabila Allah menghendaki akan menjadi ular besar, tak perlu pakai tongkat. Ya, bukan tongkat yang dilemparkan, entah batu kecil lah, maka akan jadi ular besar juga. Karena sebenarnya bukan itu yang menjadi penentu jadi ular itu. Yang menjadi penentu jadi ular itu adalah Allah. Yang kita sebut tadi perkataan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan jadilah, tak perlu tongkat, tak perlu batu pun, tak perlu apa-apa, tak perlu Nabi Musa mengisyaratkan dengan tangannya pun tak perlu. Nah, jadi jangan fahami sarana itu yang menentukan, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kuat ilmu tauhidnya, dia tidak akan terpengaruh dengan apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar, atau hukum sebab akibat yang memberlakukan sesuatu, tidak. Tetapi ia akan pergi ke asal penentu dari sebab akibat itu, atau penyebab utama yang memberlakukan sebab akibat itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa alqi ma fi yaminika, dan lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Berarti tongkat itu di tangan mana Nabi Musa? Tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan. Nah, kalau ada sesuatu barang yang berharga, kita akan letakkan di tangan kanan kita. Tangan kanan memegangnya untuk menghormati yang berharga itu. Kita membawa Al-Quran, di mana kita bawa Al-Quran? Di tangan kanan atau di tangan kiri? Tangan kanan.
maka tangan kanan ini sebagai tangan yang digunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Untuk menghormati sesuatu kita gunakan tangan kanan ini untuk memegangnya. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam, karena tongkat itu telah pernah berlaku sebelum ini 2 kali. Tongkat itu dilemparkan menjadi ular, tongkat itu dilemparkan menjadi ular. Pertama kali kapan itu berlaku? Ketika baru saja Nabi Musa diangkat menjadi Rasul. Kali yang kedua di depan Fir'aun. Sekarang kali yang ketiga di depan tukang-tukang sihir Fir'aun, dan juga di hadapan Fir'aun. Wa alqi ma fi yaminika, lemparkanlah apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa. Nah, sebenarnya kalau sampai di situ saja itu sama dengan yang berlaku 2 kali sebelum ini. Lemparkan tongkat berubah jadi ular, lemparkan tongkat berubah jadi ular. Pada kali ketiga ini ada yang berbeda dari 2 sebelumnya. Apa yang membedakan yang kali ini dengan 2 yang sebelumnya? Talqaf ma sana'u, menelan. Jadi ular itu menelan apa-apa yang mereka perbuat. Sebelum ini tak ada menelan, berubah jadi ular saja. Kemudian Nabi Musa ambil kembali, berubah lagi jadi tongkat. Tapi yang sekarang ini enggak. Yang sekarang ini lemparkan tongkat itu wahai Musa. Nabi Musa melemparkan, kemudian bukan hanya sekedar berubah jadi ular. Kalau sekedar berubah menjadi ular, belum selesai perlawanan itu. Karena ular-ular para tukang sihir itu, yang diperbuat oleh tukang sihir itu, ular itu banyak sekali. Kalau masing-masing tukang sihir umpamanya pegang 1 barang saja di tangannya. Kalau tadi berapa tadi jumlah tukang sihir? 70.000 kita ambil umpamanya. 1 tali saja yang dilempar oleh setiap tukang sihir. 1 tongkat saja yang dilempar oleh setiap tukang sihir, kemudian berubah menjadi dalam pandangan manusia 1 ular. Jadi berapa ular yang ada pada masa itu? 70.000 ular. Kira-kira penuh tak masjid ini kalau 70.000? Ular-ular di kebun binatang itu berapa banyaknya? Nah, kalau kita lihat tak begitu banyak. Maka dikatakan ular itu berdempet, berhimpit, menumpuk, dan semua bergerak dengan cepat, dan itu membuat manusia menjadi takut. Nabi Musa pun juga, seperti yang kita terangkan sebelum ini, begitu banyak. Tetapi ketika ular yang besar muncul setelah Nabi Musa melemparkan tongkatnya, maka ular yang menjelma itu adalah karena mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba mengejar setiap ular yang banyak itu. Tadi sudah merayap kemana-mana, maka dikejar oleh ular besar itu. Terbayang tak kira-kira ya? Atau kita buatkan filmnya seperti apa? Biar nampak ya. Maka mengejar dan menelan, dan tidak ada satu pun lagi dari ribuan ular itu yang tersisa. Tinggal 1. Kira-kira pada masa itu tinggal 1 ular itu. Kalau untuk menelan Fir'aun itu bisa atau tidak ya? Tetapi Allah masih beri tangguh Fir'aun itu untuk bertaubat. Allah masih beri kesempatan. Allah tidak langsung menghukumnya pada masa itu, masih diberi tangguh. Tapi Fir'aun tidak menghormati penangguhan itu, tidak menggunakan kesempatan yang Allah beri itu. Hati sudah tertutup. Maka Fir'aun jangan menyalahkan Nabi Musa lagi, jangan menyalahkan Allah, karena Allah telah memberi waktu panjang untuknya untuk bertaubat. Innama sana'u kaidus akhir, sesungguhnya yang mereka perbuat, mereka tukang-tukang sihir itu, yang mereka perbuat itu adalah tipu daya sahir, seorang penyihir. Karena sudah kita sebutkan sebelum ini, tukang sihir itu sebenarnya dengan ilmu sihir yang mereka amalkan itu, maka sebenarnya bukan merubah tali itu menjadi ular, tidak. Pandangan manusia saja yang terbalik. Bagaimana pandangan manusia bisa menjadi terbalik? Ada bantuan jin di dalam memperlakukan ilmu sihir, sehingga terbaliklah pandangan manusia. Karena jin ini memiliki kemampuan yang luar biasa di dalam merubah pandangan manusia. Dalam bukan hanya merubah,
bahkan dalam menguasai manusia. Kita lihat ada jin yang masuk ke dalam tubuh manusia, kita sebut sebagai orang yang dirasuki jin, syaitan. Maka orang itu sendiri tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Nah, ketika dia berbicara juga, keluar juga suara, tapi suaranya ada lain. Nah, berarti jin punya kemampuan untuk menguasai manusia. Satu tubuh manusia itu jin mampu menguasainya, apalagi hanya pandangan mata saja. Nah, maka tukang-tukang sihir itu meminta bantuan kepada jin untuk memberlakukan ilmu sihirnya. Tetapi ilmu sihir yang dibantu oleh jin itu sehingga berlakunya itu pun dengan izin Allah. Ya, ada hukum sebab akibat, yaitu dengan ilmu sihir berlakulah perbuatan sihir sehingga manusia ada yang tersihir. Tetapi yang memberlakukan adalah Allah sebagai ujian. Dan pada masa itu berlaku, sihir itu berlaku. Jadi bukannya para tukang sihir itu gagal dalam memberlakukan sihirnya, enggak, berlaku karena manusia memang melihat yang dilemparkan oleh tukang-tukang sihir itu seperti ular. Tetapi yang tak berhasil adalah mengalahkan Nabi Musa alaihi salam. Jadi sihir berlaku, tetapi sihir yang berlaku oleh tukang-tukang sihir itu tidak mampu mengalahkan Nabi Musa alaihi salam. Beda hal kalau sihir itu tak menjadi, tak berlaku. Umpamanya lemparkan tali itu, kemudian manusia tetap melihatnya sebagai tali, itu namanya sihirnya tak berlaku. Enggak, ini sihir itu berlaku tetapi tidak sampai ke tujuan. Karena tujuan dari sihir yang diberlakukan itu untuk mengalahkan Nabi Musa alaihi salam. Maka jangan tertipu terpedaya oleh kemampuan sihir, karena kalaupun sihir itu punya kemampuan karena berlaku juga dengan izin Allah, tetapi apabila kita memohon juga kepada Allah dan meminta supaya Allah tidak mengizinkan, maka sihir itu kalaupun berlaku tidak akan mencapai tujuannya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Ini ilmu, ini berkaitan dengan ilmu sihir. Surah Al-Baqarah ayat 103. Tidaklah mereka itu mendatangkan mudarat kepada orang lain, yaitu memisahkan antara suami dengan istri, karena ada kalanya tukang sihir itu diminta untuk memisahkan suami dengan istri yang berkasih sayang. Tolonglah pisahkan suami istri itu, ada yang dengki umpamanya, pisahkan. Ini biasanya orang ketiga. Nah, orang ketiga ini mendengki, pergi dia ke tukang sihir, tolong pisahkan si fulan itu dengan si fulanah itu. Sakit hati saya melihat mereka itu berkasih sayang. Nah, maka si tukang sihir ini pun dengan ilmu sihirnya itu bisa memisahkan suami dari istrinya, istri dari suaminya. Tapi itu pun baru berlaku dengan biiznillah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan tidak akan menang si tukang sihir itu haitsu ata. Haitsu ata diterjemahkan dari mana saja datangnya. Sebenarnya ata di sini, datang di sini, datang dia dengan kekuatan sihirnya itu. Nah, si tukang sihir datang di tempat yang telah ditentukan itu, dia berada di situ, dia datang dengan kemampuan di dalam menyihir pandangan manusia dengan ilmu sihirnya itu. Maka ada yang bawa tali, ada yang bawa tongkat dan macam-macam. Kalau pada hari ini bisa menggunakan apa saja sarana. Maka apapun yang dibawa oleh para tukang sihir, dari manapun mereka datang boleh juga membawa makna, yaitu datang dengan mendatangkan jenis sihir apapun. Karena sihir itu banyak pula jenis-jenisnya, macam-macam jenisnya. Ada yang dengan jampi-jampi berlaku sihir, tidak pakai sarana apa-apa, dengan jampi saja.
Tertitik tawar di langit, tergenang tawar di bumi, aku menawar je. Jadi itu. Ada yang pernah mempelajari ilmu ini? Tinggalkanlah itu. Itu ilmu mantra syirik. Nah, ada pula bukan dengan jampi, tetapi dengan membuat sarana. Dibuat boneka-boneka dari kayu, kemudian ada juga dari paku bekarat, ada kepalanya, ada tangannya, ada kakinya, dibuat benang 7 warna. Kononnya itulah orang yang dituju. Tekan kepalanya, sakit kepala orang itu. Tekan perutnya, sakit perut orang itu. Bawa ke dokter di ronsen, tak ada masalah apa-apa. Ini siapa yang buat nih? Si tukang sihir yang buat. Ustaz tahu juga sikit-sikit. Karena pernah melihat si tukang sihir itu melakukan perbuatan sihirnya itu. Wala yuflihus sahiru haitsu ata, dan tidak akan beruntung, tidak akan menang si tukang sihir itu dari manapun dia datang. Apa sebab? Sebab sebenarnya yang memberlakukan apa saja kejadian di alam ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa'ulqiyas saharatu sujada, maka bersungkur sujudlah tukang-tukang sihir itu. Qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa, mereka berkata kami beriman kepada Tuhan Nabi Harun dan Musa. Jadi ada dua, yaitu yang di pangkal ayat itu perbuatan mereka manusia melihat. Apa perbuatan mereka? Bersungkur sujud, manusia melihat. Yang kedua, yaitu penggalan yang kedua itu, yang terakhir, itu adalah perkataan mereka. Kalau tadi perbuatan mereka manusia melihat, kemudian perkataan mereka manusia mendengar. Jadi manusia melihat perbuatan tukang-tukang sihir, mendengar perkataan tukang-tukang sihir. Dua sekali. Jadi kalau ada orang yang peka, cukup dengan melihat tukang sihir sujud, dah tahu dah. Tukang sihir dah kalah dah. Kalau ada orang yang buta, cukup dengan mendengar perkataan tukang sihir. Kami telah beriman. Berarti tukang sihir itu melakukan dua perbuatan untuk membuktikan bahwasanya mereka betul-betul sungguh-sungguh beriman. Beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun. Fa'ulqiyas saharatu sujada, maka bersungkur sujudlah tukang-tukang sihir itu. Sebenarnya kalau kita fahami melalui kaedah bahasa Arab, ulqiyah di sini ini bukan bersungkur sujud, tetapi disungkurkan dengan bersujud. Apa beda bersungkur dengan disungkurkan? Berkumpul dengan dikumpulkan. Apa bedanya? Kita berkumpul di masjid, kita dikumpulkan di masjid. Kalau berkumpul ada pilihan. Kalau dikumpulkan, di sana ada yang berkuasa mengumpulkan kita, tak ada pilihan. Sama dengan turja'un, summa ilaina turja'un. Kepada kami kamu akan dikembalikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, kemudian kepada kami kamu dikembalikan. Artinya suka tak suka, di sana ada kuasa besar yang memaksa, tak ada pilihan, mesti kembali kepada Allah. Kalau kembali ada pilihan, tapi kalau dikembalikan tak ada pilihan. Lalu di sini nih ulqiyah, disungkurkan, bermakna si tukang sihir ini tak ada pilihan. Apa maknanya ini? Maknanya dalam kajian tafsir seperti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Al-Mutawalli Sya'rawi, dalam tafsir beliau menyebutkan, ketika tukang-tukang sihir itu melihat mukjizat berlaku di hadapan mereka, dan mereka melihat bahwasanya yang dilakukan oleh Nabi Musa bukan sihir, karena mereka tahu mana yang sihir, mana yang bukan, maka ketika itu muncullah fitrah yang ada di hati mereka. Fitrah itu kan ada sejak manusia lahir. Orang kafir itu pun ada fitrah mereka. Cuma fitrah mereka itu terselubung dalam kekufuran. Artinya hawa nafsu mereka, keangkuhan mereka, kesombongan mereka yang menutupi fitrah suci itu.
Nah, selama ini tukang sihir itu terselubung fitrah itu oleh hawa nafsu mereka. Karena yang mereka inginkan adalah upah. Ada orang minta supaya sihir itu diberlakukan. Baik, berapa upahnya? Nah, tukang sihir kan mau minta upah dia. Nah, kalau kita pergi ke tukang sihir pada hari ini, uang nih piro. Nah, dia tanya, berapa nih bayarannya ini? Nah, ini untuk jabatan tinggi ini tak boleh biayanya sedikit, mesti besar ini, kata tukang sihir. Nah, hawa nafsu itu yang menutupi fitrah mereka. Ketika mereka melihat mukjizat berlaku dan itu adalah kebenaran, maka pembungkus tadi terbuka. Fitrah itu muncul. Fitrah yang muncul inilah yang memaksa mereka tanpa mereka membuat pilihan lagi untuk bersungkur sujud. Jadi kalau fitrah sudah muncul, maka seseorang itu apabila mengikuti fitrah tersebut, maka mereka sudah tak punya pilihan lain lagi. Nah, biasanya yang punya pilihan itu fitrahnya masih terbungkus. Tapi kalau sudah terbuka fitrah, kemudian Allah beri kekuatan untuk mengikuti fitrah, maka fitrah itu membuat tukang-tukang sihir itu yang berlaku pada masa dahulu tidak punya pilihan kecuali untuk bersungkur sujud. Maka digunakanlah kata faulqiya, bermakna tukang sihir itu bersungkur sujud sungguh-sungguh atau basa-basi? Sungguh-sungguh. Faulqiya saharatu sujada qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Kami beriman kepada Tuhan Nabi Harun dan Nabi Musa. Mengapa Nabi Harun disebut dulu? Mengapa tidak Nabi Musa? Kan yang menjadi pemimpin dari dua orang itu kan Nabi Musa. Mestinya bi Rabbi Musa wa Harun. Di ayat yang lain bi Rabbi Musa wa Harun. Amanna bi Rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Tapi di ayat ini Rabbi Harun wa Musa. Ini yang mana betul nih? Musa dulu atau Harun dulu? Dua-duanya betul. Kalau tidak menyalahkan ayat ini berarti. Nah, maka diberi penjelasan oleh para ulama tafsir. Tadi jumlah tukang sihir itu berapa banyaknya? 7.000. Dan mereka ketika menyebut kami beriman kepada Tuhan Nabi Musa dan Harun itu bersifat spontan, bukan diarah-arahkan. Maka ketika mereka spontan masing-masing mereka berkata, maka ada yang berkata kami beriman pada Tuhan Nabi Musa dan Harun, ada pula yang berkata kami beriman kepada Tuhan Nabi Harun dan Musa. Kapan baru seragam? Kalau sebelumnya ada sepakat lebih dulu. Nah, biasanya kalau ikrar-ikrar yang di atas pentas itu akan sama seragam semua kan? Karena sudah latihan terlebih dahulu. Ini bukan latihan-latihan, ini langsung spontan. Ketika melihat kejadian itu kejadian luar biasa, maka mereka bersungkur sujud, semua bersungkur sujud. Hanya dalam berkata mereka ada yang menyebut Nabi Musa dahulu baru Nabi Harun, ada pula yang menyebut Nabi Harun dahulu baru Nabi Musa. Tapi orang yang dengki kepada Al-Quran menggunakan ayat ini dengan ayat yang satu lagi itu untuk menentang-nentangkannya. Ini Quran tak konsisten. Sekali menyebut Nabi Harun dulu baru Nabi Musa. Di ayat yang lain menyebut Nabi Musa dulu baru Nabi Harun. Maka kita katakan hilangkan kedengkian dalam hati itu dulu, gunakan akal. Nanti akan faham. Selagi kedengkian masih ada dalam hati itu, akan melihat saja apa saja celah untuk menjatuhkan Al-Quran. Qala amantum lahu qabla an adzana lakum. Berkatalah Fir'aun, apakah kamu telah beriman atau telah membenarkan dia Musa sebelum aku memberikan izin kepadamu? Jadi perkataan Fir'aun ini menunjukkan bahwasanya Fir'aun merasakan bahwasanya ia telah dipermalukan oleh tukang-tukang sihir itu. Karena dia sebenarnya yang menentukan, tetapi tiba-tiba tukang sihir ini tak minta izin terlebih dahulu. Dia sebagai yang menentukan, tak minta izin kepada dia. Tiba-tiba tukang sihir langsung saja bersungkur sujud. Maka keluarlah ungkapan Fir'aun bahwasanya kamu telah beriman kepadanya.
sebelum aku memberikan izin kepadamu. Kamu kira siapa saya ini? Kira-kira kalau dipanjangkan bisa dipanjangkan itu. Kamu tak tahu siapa saya ini. Yang memanggil kamu ke sini saya. Dan kamu itu berada di bawah kuasa saya. Apapun yang saya akan berlakukan ke atasmu, tak ada siapa yang menghalang. Aku akan cincang-cincang pun kamu. Cincang, tahu cincang? Akan potong-potong. Tak ada siapa yang bisa menghalangku. Tiba-tiba kamu sekarang terus bersungkur sujud tanpa meminta izin kepada, bermakna perkataan ini perkataan marah. Mengapa Fir'aun marah? Disebab telah dipermalukan oleh sebenarnya bukanlah tukang-tukang sihir itu mempermalukan Fir'aun, tapi memang Fir'aun itu sendiri memang patut dipermalukan karena perbuatannya sendiri. Jadi orang yang hina itu bukannya dia dipermalukan oleh orang lain, sebenarnya orang yang memang telah hina itu dia sendiri yang mempermalukan dirinya sendiri. Hanya saja ingin menegakkan benang basah, kata orang, yaitu cari-cari apalah yang bisa dipersalahkan. Dapat, yaitu si tukang sihir ini dipersalahkan, yaitu dengan perkataan Fir'aun, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Oh, rupanya kamu ingin mempermalukanku ya, wahai tukang sihir. Rupanya kamu sesama kamu rupanya. Karena Musa adalah guru kamu dalam ilmu sihir rupanya. Dan sekarang kamu bersungkur sujud adalah karena kamu menghormati guru kamu yang mengajarkan kamu sihir. Oh, berarti kamu, ini perkataan Fir'aun sebenarnya tujuannya untuk membenarkan dirinya. Padahal sebenarnya yang benar adalah seperti yang kita terangkan tadi, Nabi Musa adalah seorang rasul, yang berlaku pada diri Musa adalah mukjizat, dan itu diketahui betul oleh tukang sihir, dan tukang sihir muncul fitrahnya kemudian beriman kepada Nabi Musa. Tak ada masalah yang lain kecuali yang itu kebenaran sebenarnya. Tetapi lain pula yang difahami, yang dikatakan oleh Fir'aun. Maka Fir'aun untuk menjaga air mukanya, dia mau jaga wibawanya juga, karena semua warganya, semua penduduk negeri Mesir kumpul pada masa itu. Maka dia tunjukkanlah dirinya sebagai penguasa yang dia bisa melakukan apa saja tanpa ada siapa yang menghalang, termasuk tukang-tukang sihir yang telah mempermalukannya ini, yaitu dengan ancaman fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Sungguh aku akan memotong-motong tanganmu dan kakimu dengan bersilang. Jadi ada tukang sihir yang dipotong tangannya, ada yang dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya, ada yang dipotong tangan kirinya dan kaki kanannya. Suka-suka dia lah. Suka-suka Fir'aun. Melihat kejadian seperti itu, apa tujuan Fir'aun sebenarnya? Sebenarnya tidak ingin ada yang lain lagi mengikuti Nabi Musa. Cukup tukang sihir itu saja. Jangan sampai penduduk awam, masyarakat umum mengikuti Nabi Musa. Untuk menghalang masyarakat umum, orang-orang awam itu mengikuti Nabi Musa, maka Fir'aun pun berkata, sebenarnya Musa itu juga tukang sihir, tetapi pemimpin tukang sihir. Nah, ini tukang-tukang sihir yang kubayar ini rupanya anak buahnya rupanya. Nah, maka karena dia ini sudah berkhianat kepadaku, maka aku akan siksa dia. Dan supaya tahu siapa yang lebih pedih siksaannya, aku atau Tuhan Nabi Musa itu. Maka sambungannya di ujung ayat, wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa. Supaya kamu tahu, wahai tukang sihir, siapa di antara kami yang lebih pedih azabnya dan lebih lama dalam mengazab. Oh, bermakna sampai ke puncak kesombongan Fir'aun itu. Tapi sebelum itu, wala usallibannakum fi juzu'in nakhl. Dan sungguh aku akan menyalib kamu. Usallibanna, menyalib, salib. Sudah masuk ke bahasa kita nih. Usallibanna, salib, salib.
Salib itu bahasa Arab. Dari kata solbun. Solbun itu keras. Solb, keras. La usallibanna maknanya meletakkan manusia di tempat yang keras. Di mana diletakkan? Di tiang gantungan, keras. Untuk apa? Untuk diikat di situ supaya dia tak bisa lari lagi. Nah, kalau di tempat yang keras manusia diikat, tinggal lagi dia tak berdaya, tak bergerak lagi, tinggal memancungnya. Maka disebut wala usallibanna, disalib. Nah, dalam kepercayaan orang Kristen juga begitu. Nabi Isa disalib. Maka Nabi Isa dipakulah tangannya ya ke tiang gantungan. Kemudian kakinya juga disalib, yaitu diletakkan di tempat yang keras. Nah, Fir'aun itu mengancam diletakkan di pohon korma. Tapi lihat di sini, bukan di atas pohon korma, tapi fi juzu'in nakhli, di dalam pohon korma. Apa maksudnya ini? Maksudnya nampaknya Fir'aun betul-betul marah dan marah besar. Aku sungguh akan menyalib kamu di dalam pohon korma. Maksudnya dalam pohon korma itu bukan pohon korma itu dibelah kemudian dimasukkan tukang sihir, itu bukan begitu. Maksudnya diikat dengan ikatan yang kuat, sangat kuat sekali, sehingga sedikit pun tak bisa tukang sihir itu bergerak. Itu maknanya fi juzu'in nakhl. Kalau ala juzu'in nakhli, di atas pohon korma, bermakna masih bisa bergerak. Nah, untuk menerangkan bahwasanya ikatan itu keras, kuat, tak bisa bergerak sama sekali, digunakan kata fi juzu'in nakhl. Nah, ini hebatnya bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ini tak ada dalam bahasa Indonesia ini. Tak ada. Bahasa Inggris pun juga tak ada. Ini hanya ada dalam bahasa Arab saja. Fi juzu'in nakhli, dalam pohon korma, sehingga tidak bergerak. Sebenarnya tanpa dipancung pun, kalau sudah seperti itu seseorang diikat di tempat yang keras, itu pun dah siksaan itu sebenarnya. Tetapi Fir'aun itu menambah lagi siksaan, yaitu dengan memancung, tapi tidak langsung memancung leher, memancung kaki, memancung tangan. Biasanya kalau sudah terpotong kaki, manusia itu masih bisa bertahan hidup. Masih. Itu yang diinginkan oleh Fir'aun. Bukan membunuh langsung, menyiksa sampai mati secara perlahan-lahan. Nah, kalau ada orang macam itu sekarang Fir'aun betul lah dia. Maka kita sebut itulah kejamnya, sehingga bergeraklah Fir'aun untuk orang yang kejam itu. Wala ta'lamunna ayyuna asyaddu 'adzaban wa abqa, dan kamu akan mengetahui siapa di antara kami yang lebih pedih siksaannya dan lebih kekal. Ada yang mengatakan siapa di antara kami, yaitu Fir'aun dan tentara-tentaranya, siapa di antara kamikah yang lebih pedih dalam menyiksa, atau Tuhan Nabi Musa? Tapi ada juga yang berpendapat bukan, Nabi Musa. Jadi kalau tafsiran yang kedua ini kita ambil, bermakna Fir'aun juga menuduh Nabi Musa itu juga menyiksa apabila tidak sesuai dengan yang diperintahkannya. Maka tafsiran yang pertama mungkin yang lebih terasa oleh kita, karena Nabi Musa pernah menyampaikan kepada Fir'aun bahwa siapa yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Maka Fir'aun mengatakan, bukan Tuhan Nabi Musa saja yang bisa menyiksa, aku pun juga bisa menyiksa. Maka kalian akan tahu siapa di antara kami yang lebih pedih dan lebih lama dalam menyiksa. Bermakna Fir'aun sudah sampai ke puncak kezalimannya. Bagaimana kisah berikutnya? Pertemuan yang akan datang. Kisah ini belum selesai lagi, ini masih panjang nih kisah Nabi Musa ini. Maka insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.